Salam sejahtera bagi kita semua, kasih karunia Tuhan kita rasakan hingga sampai saat ini. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh-sungguh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tema khotbah hari ini, Anda tidak terkubur, hanya ditanam. Sepertinya tema ini agak unik ya. Anda tidak terkubur, hanya ditanam. Coba kita akan lihat Alkitab kita sebelum kita membahas lebih jauh apa itu istilah dikubur, apa itu istilah ditanam. Di dalam Mazmur pasal yang ke-126, di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang pertama begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, sampai di situ. Nah, saudara, sekali lagi ada satu perbedaan istilah antara dikuburkan dan ditanam. Kalau kita berpikir tentang dikuburkan, pasti pikiran kita kepada orang yang sudah mati dikubur atau binatang yang sudah mati dikubur. Dan biasanya kalau sudah dikubur tidak akan bangkit lagi. Kecuali Tuhan Yesus ya, setelah 3 hari dikubur dia bisa bangkit. Lazarus 4 hari dibangkitkan Yesus. Tetapi yang lain setelah dikubur itu tidak akan tidak bangkit lagi. Artinya habis sama sekali. Tetapi berbeda dengan yang namanya ditanam, saudara. Sekalipun mungkin ketika biji atau sesuatu yang ditanam memang kelihatannya tidak nampak. Saya yakin dan percaya sebagian besar dari saudara pernah menanam apapun, biji-biji apapun. Jadi yang namanya ditanam, ketika kita tanam biji atau apapun, sepertinya setelah ditanam tidak nampak. Atau barangkali seperti sudah mati. Tetapi saudaraku, apa yang ditanam suatu saat akan tumbuh lagi. Amin saudara. Karena apa? Sebelumnya biji itu tidak mati saudaraku. Beda dengan orang, beda dengan binatang. Kalau sudah dikubur habis. Tetapi yang namanya ditanam kita tidak mungkin. Oh saya mau mengubur biji sesawi. Tidak. Saya mau mengubur biji bayam. Tidak. Pasti menanam. Beda dengan saya mau mengubur ini. Anjing yang mati itu baru. Jadi apa yang ditanam, walaupun sepertinya sudah tidak kelihatan, walaupun sepertinya sudah mati, tetapi suatu saat akan keluar dan bertumbuh. Nah, saudara, sering saudara pada saat kita menghadapi kesulitan hidup, pada saat Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi masalah, menghadapi problema, itu saudara sementara ditanam oleh Tuhan. Ya, bukan dikubur. Sering banyak anak Tuhan tidak menyadari akan hal ini. Ketika Tuhan izinkan benturan-benturan terjadi di dalam hidupnya, terjadi dalam pekerjaannya, terjadi dalam bisnisnya, terjadi dalam rumah tangganya. Sepertinya habis semua, sepertinya tidak ada peluang untuk naik, sepertinya tidak ada peluang untuk tumbuh lagi, sepertinya sudah tidak ada peluang untuk dipromosikan. Ini namanya dikubur. Tetapi saudara tidak boleh punya prinsip ini. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, biarlah kita memiliki prinsip, aku tidak dikubur, tetapi aku sementara ditanam oleh Tuhan. Amin saudara. Ketika saudara punya prinsip ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita berkata aku sementara ditanam oleh Tuhan, maka satu saat saudara akan muncul lagi.
Satu saat saudara akan bertumbuh lagi. Dan biasanya apa yang kita tanam lebih baik daripada sebelumnya. Amin saudara. Kalau saudara menanam biji apa? Jagung saudaraku, itu satu biji. Tetapi setelah ditanam dia bertumbuh dan nanti akan menghasil yang lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi prinsip ini perlu kita miliki. Jadi ketika kita punya prinsip aku sementara ditanam. Aku tidak dikubur. Berarti apa? Satu saat aku akan tumbuh lagi. Satu saat aku akan bangkit lagi. Satu saat aku akan muncul lagi. Satu saat aku akan pulih lagi. Dan justru dalam keadaan yang baik. Amin saudara. Jadi kalau saudara menyadari akan hal ini. Kalau seandainya saat ini Tuhan izinkan ekonomimu sementara tersendat. Mungkin saat ini Tuhan izinkan bisnismu jalannya lambat, jalannya pelan saudaraku. Mungkin itu terjadi. Bahkan mungkin ada orang-orang yang berusaha merencanakan kejahatan dalam bisnis saudara, karir saudara. Izinkan saya memberitahu, tidak usah takut. Izinkan saya memberitahu, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Karena apa? Sebagai orang percaya Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita. Artinya apa? Saudara dan saya sementara ditanam oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak mengubur saudara. Tuhan tidak menghancurkan saudara. Saudara sementara ditanam oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab saudaraku, ada begitu banyak contoh-contoh. Bagaimana ada orang-orang yang punya rencana jahat dalam kehidupan orang itu. Tetapi karena dia punya prinsip aku sementara ditanam. Orang ini bukan hancur. Orang ini bukan habis. Tetapi justru semakin luar biasa. Karena apa? Bagi Tuhan tidak sulit mengubah fakta. Ya, bagi Tuhan tidak pernah sulit mengubah fakta. Sering saya katakan dari mimbar ini, bagi Tuhan tidak sulit mengubah arah angin. Mungkin ada orang-orang berusaha mengirimkan angin badai untuk menghancurkan bisnis saudara, untuk menghancurkan pekerjaan saudara. Tetapi kalau saudara punya prinsip, aku sementara ditanam oleh Tuhan, maka saudara justru akan semakin bertumbuh dengan hebat. Amin saudara. Prinsip ini perlu kita miliki. Karena apa? Bagi Tuhan tidak sulit. Itulah sebabnya dalam kitab Kejadian. Kamu mereka-reka yang jahat, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan tidak sulit mengubahnya untuk kebaikan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf saudaraku. Satu contoh. Saudara-saudaranya berpikir setelah Yusuf dijual menjadi budak. Saudara-saudaranya berpikir habislah masa depan Yusuf. Saudara-saudaranya berpikir habislah karir Yusuf. Mimpi-mimpi yang selama ini disampaikan, mana buktinya? Pasti impiannya tidak akan terwujud. Sepertinya Yusuf dirugikan. Sepertinya Yusuf sementara dikubur saudaraku. Itu pikiran daripada saudara-saudaranya. Yusuf tidak mungkin bisa tumbuh lagi. Yusuf tidak mungkin bisa bangkit lagi. Sudah menjadi budak. Begitu juga ketika dia tinggal di rumah Potifar. Istri Potifar memfitnah Yusuf. Sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Ketika Yusuf dalam penjara, mungkin istri Potifar, Yusuf, kamu membusuk saja di dalam penjara. Kamu membusuk saja di penjara sampai kamu mati, kamu di penjara. Mungkin itu yang ada di dalam pikirannya istri Potifar. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap mengikuti kemana arah jalannya Tuhan.
Tidak ada omelan, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian yang ada di dalam Yusuf. Karena apa? Dia tahu dia tidak sementara dikubur, tetapi dia sementara ditanam oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara punya prinsip ini, sekali lagi, ketika Tuhan izinkan benturan-benturan terjadi dalam hidup kita, kita masih tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sementara menanam aku, dan satu saat aku akan muncul dengan lebih dahsyat lagi. Dan faktanya betul. Yusuf memang masuk penjara. Yusuf memang pernah dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Tetapi kita lihat, pada akhirnya orang yang pernah melupakan dia akhirnya justru mengenalkan Yusuf kepada Firaun, dan singkat cerita Yusuf akhirnya menjadi orang hebat di Mesir. Artinya apa? Kemunculan Yusuf lebih hebat daripada sebelumnya. Ya. Kemunculan Yusuf lebih hebat. Sebelumnya dia menjadi orang biasa. Ya. Sebelumnya dia menjadi orang biasa. Tetapi setelah dia rela ditanam oleh Tuhan, justru dia akhirnya muncul menjadi orang hebat. Inilah yang Tuhan inginkan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Ketika saudara punya prinsip seperti ini, sekali lagi, kita tidak akan mudah mengomel. Kita tidak akan mudah menggerutu ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekali lagi tadi saya katakan, orang boleh mereka-reka yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi bagi Tuhan, tidak sulit mengubahnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Justru mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keuntungan, saudaraku. Ketika kita memiliki hati yang tidak pahit, hati yang sakit hati, saudara. Ketika kita sementara ditanam. Coba kita lihat ayatnya lagi. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, apa kata firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, benih itu tidak bisa berkembang. Benih itu tidak bisa mencapai tujuannya kalau hanya taruh di rak. Ya. Benih itu tidak bisa mencapai tujuannya. Benih itu tidak menghasilkan berlipat kali ganda kalau hanya taruh di rak, hanya taruh di gudang. Walaupun mungkin kalau seandainya benih itu bisa ngomong, aku nyaman di tempat ini. Tidak kepanasan, terang. Tetapi kalau dia tetap aja di situ, saudaraku, dia tidak akan berkembang. Dia tidak akan mencapai tujuannya. Tetapi ketika dia rela ditanam, sekalipun di atasnya ada tanah yang menekan dia. Sekalipun tanahnya itu kotor, barangkali bekas kotoran binatang, saudaraku, baunya busuk. Tetapi ketika dia rela ditanam, saatnya mereka akan muncul lagi. Benih ini akan muncul lagi dan akhirnya mengeluarkan buah yang lebih banyak. Jadi ini ada proses, saudaraku. Kalau saudara ingin muncul menjadi pemenang, ada proses kalau saudara ingin menjadi lebih hebat, saudara. Yaitu izinkan kita ditanam, diproses oleh Tuhan walaupun rasanya tidak enak. Merasa sepi. Kalau saudara mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang saat ini berhasil, saudaraku. Wow.
Dia rela diproses. Ada guru saya, saudaraku. Guru saya masih ingat Bapak Pendeta Srioto. Dia kebetulan orang Blitar, saudara. Pelayanan pertama itu di Siau, Sulawesi Utara. Saudara tahu, jemaatnya cuma beberapa orang. Sehingga derma, kolekte itu tidak cukup untuk makan 2 hari. Saya pun juga pernah mengalami jemaat yang kami layani pertama hanya 1 rumah tangga, saudaraku. Tidak seperti sekarang dari 1 rumah tangga juga. Akhirnya beliau terpaksa puasa. Puasa terpaksa, saudaraku. Karena apa? Memang tidak ada yang dimakan. Saya paling ingat kesaksian ini, saudaraku. Anak pertama namanya Ruth. Jadi makanan sedikit itu hanya untuk bubur untuk anaknya. Om Srioto beserta istrinya puasa terpaksa karena tidak ada yang dimakan, saudaraku. Sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Akhirnya apa? Dia lihat apa itu buah nona kalau di sini. Semangka Belanda, apa ini? Sirsat Belanda atau apa? Masih mentah, saudaraku. Akhirnya apa? Buah ini yang dibakar untuk dimakan. Saudaraku, Om Srioto sementara ditanam oleh Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh karena apa? Panggilan Tuhan yang memang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia yakin dia bukan dikubur oleh Tuhan. Walaupun dia dari Jawa dan ditempatkan di Pulau Siau dengan jemaat yang sedikit. Tetapi dia sadar aku tidak sementara dikubur. Tetapi aku sementara ditanam oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan akhirnya memberkati pelayanan Om Srioto. Pelayanannya bertumbuh. Dan setelah bertumbuh, tiba-tiba diminta untuk melayani di Bandung, di Lengkong kecil. Sampai beliau dipanggil Tuhan di sana. Saudara, jadi saudaraku, kalau saudara ingin bertumbuh, menghasilkan jauh lebih baik, atau di dalam diri saudara itu menjadi lebih luar biasa, izinkan Tuhan menanam saudara, sekalipun mungkin tidak mengenakan. Amin, saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah punya rencana jahat sedikit pun di dalam kehidupan kita. Tuhan sedikit pun tidak punya rencana jahat dalam hidup kita. Kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang menurut daging tidak enak, itu sementara ditanam oleh Tuhan. Tuhan sementara proses saudara. Selain Yusuf, juga Daud. Kalau saudara melihat kisah Daud, itu sungguh mengharukan ya. Karena apa? Setelah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Apakah Daud langsung duduk di singgah sana? Duduk di kursi raja dengan dilayani para dayang, saudaraku? Tidak. Justru Daud menjadi pelarian. Justru Daud menjadi buronan, saudaraku. Wow. Daud terpaksa harus pindah dari tempat satu ke tempat lain. Daud terpaksa harus masuk gua yang satu pindah ke gua yang lain. Ingin menyelamatkan dirinya. Dan pada saat itu sebetulnya ada peluang, ada kesempatan untuk membunuh ini Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Ada 2 alasan. Mengapa Raja Daud tidak melakukannya? Yang pertama, Daud tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Sekalipun dia salah, tetapi dia diurapi oleh Tuhan. Dia kesadaran ini, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sehingga dia tidak mau membunuh ini Raja Saul. Padahal ada kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa Daud tidak mengomel? Kenapa Daud tidak mengeluh? Karena Daud sadar, aku sementara ditanam oleh Tuhan. Dan saatnya nanti aku akan muncul. Saatnya nanti aku akan tampil menjadi pemenang. Dan faktanya begitu. Amin, saudaraku. Faktanya. Sebelumnya Daud hanya menjadi gembala domba. Tetapi karena hidupnya rela ditanam oleh Tuhan. Akhirnya muncul menjadi seorang raja. Inilah yang Tuhan inginkan. Ya, inilah yang ada di dalam hati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Tetapi seringkali jujur, kenapa kita tidak muncul dengan lebih baik dari sebelumnya? Karena apa? Ketika Tuhan izinkan kita ditanam, ketika Tuhan izinkan kita diproses, kita mengeluh, kita menggerutu, kita ngomel, kita sakit hati. Sehingga tidak muncul, saudaraku. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Dan kita lihat pengakuan daripada Raja Daud di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Apa pengakuan Daud? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin, saudara. Nah, ini terlihat di sini. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang luar biasa, ya. Kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan yang luar biasa, saudara harus siap menghadapi kesulitan yang luar biasa juga. Ya. Kita ingin menjadi orang yang luar biasa, tetapi kita maunya biasa-biasa saja. Ada harga yang harus saudara dan saya bayar untuk menjadi orang yang luar biasa. Ya. Coba tanyakan orang-orang yang sukses. Kemarin saya melihat di TV, siapa ini yang ada pemilik stasiun TV, stasiun TV apa saya sudah lupa. Dia katakan saya bekerja 18 jam dalam satu hari. Wow. Ketika saya renungkan, wajar pantas dia menjadi orang yang sukses. Wajar pantas dia menjadi orang yang hebat. Karena apa? Harganya yang harus dia bayar juga. Sering kita menginginkan, mengharapkan yang luar biasa. Tetapi kita malasnya minta ampun. Lalu nyanyinya, indah rencanamu Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan indah kalau kita malas-malas? Ya. Ayo saudara. Jadi sekali lagi. Kalau saudara ingin menjadi orang yang luar biasa, saudara harus siap menghadapi kesulitan yang luar biasa. Saudara juga harus menghadapi tantangannya pun yang luar biasa juga. Tetapi sekali lagi tidak usah takut. Karena apa? Hidup saudara dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Karena apa? Hidup orang percaya dalam kendali Tuhan. Ketika saudara punya prinsip ini, saudara, kita tidak akan sekali lagi mengeluh dengan keadaan yang ada. Mungkin di hari-hari ini, saudara sementara mengalami banyak kekecewaan. Saudara sementara mengalami banyak kesulitan. Dan itu membuat hampir-hampir saudara merasa tidak berdaya. Sekali lagi saya katakan jangan khawatir. Tuhan tidak sedang menguburmu. Ya, miliki prinsip ini. Tuhan tidak sedang menguburmu. Tetapi Tuhan sementara menanammu. Dan itu nanti justru akan membuat saudara akan semakin dipromosikan oleh Tuhan. Dan ayat pokok tadi dikatakan membuat kita ini seperti orang bermimpi.
Wow, kok jadi begini ya? Wow, kok jadi begini ya? Nah, jadi ini yang pertama saudaraku. Jadi Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ditanam itu tujuannya apa? Agar satu saat kita dapat bertumbuh. Dan maksud yang kedua saudaraku, maksud yang kedua tantangan itu juga dapat digunakan untuk mempromosikan kita. Ya, selain untuk mempromosikan kita, juga bisa digunakan untuk memunculkan potensi yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Ya. Saya sangat tertarik dengan salah seorang jemaat di tempat ini. Maaf tidak saya sebutkan namanya. Ketika terjadi pandemi, pekerjaannya, usahanya menurun. Pokoknya menurun semua. Saya dengar keluhannya begini. Tetapi anak Tuhan ini tidak menyerah dengan keadaan. Dia katakan, Om, bukan satu kebetulan. Usahaku menurun. Apa yang sekarang dia lakukan? Dia mulai berpikir, aku tidak mau tinggal diam. Dengan adanya COVID, dengan adanya ekonomi yang menurun, rupanya saudaraku, potensi yang selama ini terkubur, dia punya kemampuan, dia punya bakat saudara, itu muncul saat COVID terjadi. Sehingga dia sekarang bisa membuat ini, membuat itu, membuat macam-macam yang sebelumnya dia tidak tahu kalau bisa bikin itu. Potensi, bakat muncul justru ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dan ini bisa terjadi saudaraku. Jadi itulah sebabnya saya katakan ketika Tuhan izinkan sesuatu yang negatif terjadi dalam kehidupan kita, jangan langsung pasrah, jangan langsung menyerah, jangan langsung putus asa dan berkata Tuhan habis. Aku sudah terkubur. Sepertinya tidak mungkin bisa bangkit lagi. Sepertinya tidak mungkin lagi bisa bertumbuh lagi. Peluang sudah tidak ada. Jangan saudaraku. Di balik kesulitan yang Tuhan izinkan. Sebetulnya maksud yang kedua. Tuhan ingin munculkan bakat terpendam yang selama ini kita tidak tahu. Amin saudara. Nanti kita lihat contohnya. Potensi yang terkubur dengan adanya kesulitan itu muncul. Ternyata aku bisa buat ini ya. Ternyata aku bisa punya pekerjaan seperti ini ya sekarang. Nah ini saudara. Jadi jangan cepat mengeluh ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena ada kalanya justru potensi, talenta, bakat itu muncul di balik semuanya itu. Yang penting saudara jangan cepat kecewa dengan keadaan yang ada. Karena apa? Kalau kita kecewa dengan keadaan ada, itu justru akan menghambat benih muncul dalam diri kita. Ya. Benih sudah ditanam dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini adalah serupa dengan gambar Allah. Tadi pagi saya katakan di dalam diri kita ada DNA Allah. Artinya apa? Potensi-potensi Allah ada pada kita. Kemampuan bakat dari Allah ada pada kita. Itu kenapa tidak muncul? Karena apa? Kita tutup dengan kekecewaan. Seolah-olah kita sudah terkubur. Sudah tidak ada peluang lagi untuk tumbuh. Tidak ada peluang lagi untuk naik. Jadi kekecewaan, sakit hati dan sebagainya itu membuat potensi, kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita tidak bisa muncul. Ini saudara. Untuk itu mari. Kalau seandainya saudara merasa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Barangkali bisnis melambat, kesehatan tidak kunjung sembuh, keluarga tidak kunjung membaik. Mari izinkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Amin saudara.
Amin. Karena apa? Kalau kita punya prinsip aku sementara ditanam, satu saat akan tumbuh jauh lebih baik, jauh lebih besar. Contohnya Ayub. Ya. Contoh yang sederhana. Ya, Ayub pernah mengalami bagaimana Ayub telah kehilangan bisnisnya. Ayub telah mengalami kehilangan keluarganya, kehilangan kesehatannya. Sebetulnya dari tiga ini saudaraku, sebetulnya Ayub punya alasan, Tuhan sudah cukup. Aku sudah terkubur. Apa yang dapat kuandalkan lagi Tuhan? Anak-anakku mati semua, bisnisku habis semua. Dan engkau lihat kesehatanku saat ini sangat-sangat memburuk. Sudah tidak ada peluang lagi Tuhan. Sebetulnya Ayub bisa begitu saudaraku. Tetapi kita lihat di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Apakah Ayub lalu ngomel sendiri saudaraku? Coba lihat apa yang diucapkan oleh Ayub. Tentu ayat ini ayat luar biasa dan hafal bagi kita ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Mengapa sampai Ayub mampu berkata begitu? Karena Ayub sadar dia tidak sementara dikubur oleh Tuhan, tetapi dia sementara ditanam oleh Tuhan. Amin saudaraku. Dan saatnya nanti dia akan bangkit. Dan faktanya juga begitu. Akhirnya apa? Kalau saudara membaca pasal terakhir, Ayub diberkati 2 kali ganda. Apa yang sudah hilang diberkati 2 kali lipat saudaraku. Nah ini artinya apa? Munculnya, tumbuhnya lebih banyak, lebih besar. Inilah yang saya dorong untuk saudara. Ya, jangan punya prinsip aku sudah dikubur. Sepertinya sudah tidak ada peluang bisnisku untuk maju lagi, untuk bangkit lagi. Saingan begitu banyak. Sepertinya sudah tidak ada celah untuk aku bergerak. Jangan sampai ngomong begitu. Ingat, sering saya katakan dari mimbar ini. Apa yang kita ucapkan itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berkata sekalipun mungkin saat ini. Bisnismu sementara melambat. Katakan, Tuhan, tidak lama lagi engkau akan memberkati aku. Amin saudara. Amin. Nah ini. Contoh yang terakhir Musa. Kita tahu. Musa sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk menjadi pelepas bangsa Israel. Satu saat. Musa melihat ada orang Israel dan orang Mesir berkelahi. Sebagai orang Israel, bela orang Israel dan bunuh ini orang Mesir. Rupanya berita pembunuhan itu diketahui, didengar oleh Fir'aun. Sehingga sejak saat itu Fir'aun berusaha membunuh Musa. Nyawa Musa terancam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa, akhirnya Musa lari ke padang gurun selama 40 tahun. Wow. Kalau melihat kenyataan ini saudara, seolah-olah sudah terkubur Musa untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Kalau melihat fakta yang ada, Musa harus lari ke padang gurun saudaraku. Seolah-olah impiannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu sudah sirna. Tetapi tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Musa harus ditanam oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Musa tidak dikubur tapi sementara ditanam, sementara disiapkan. Dan akhirnya apa?
Setelah Musa berumur 80 tahun, Tuhan datang kepada Musa dan berkata, Musa, inilah waktunya kamu muncul lagi. Amin, saudara. Musa, inilah waktunya kamu muncul lagi. Inilah waktunya kamu berkembang. Inilah waktunya aku akan mempromosikan kamu. Inilah waktunya kamu untuk pulih lagi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Akhirnya Musa justru jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ini saudaraku, karena apa? Prinsip ditanam. Prinsip ditanam. Sehingga Musa muncul dengan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, barangkali impian-impian saudara atau saudara punya harapan-harapan yang pernah saudara miliki. Kok sepertinya, sepertinya sudah ada peluang. Saya mau kasih tahu, impian-impianmu, harapan-harapanmu belum mati. Amin, saudara. Impian-impianmu, harapan-harapanmu belum mati. Semuanya masih hidup di dalam dirimu. Renungkan baik-baik. Semuanya masih hidup di dalam dirimu. Untuk itu berhenti mendengar suara penuduh. Kamu tidak bisa berkembang lagi. Kamu tidak bisa bangkit lagi. Kamu tidak bisa dipromosikan lagi. Kalau saudara mendengar semuanya itu, stop. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang saat ini impianku belum terwujud. Harapan-harapanku belum terwujud. Tapi aku tahu, tidak lama lagi Tuhan akan munculkan dengan lebih dahsyat. Saudara yakin akan hal ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Jadi saudaraku, mari berhenti mendengar suara-suara penuduh dari kuasa-kuasa kegelapan bahwa saudara tidak bisa maju lagi. Berhenti, tidak usah dengar itu. Kalau saudara mendengar suara-suara saudara tidak bisa berkembang lagi, jangan dengar itu. Saudara tidak bisa pulih lagi, saudara tidak bisa bangkit lagi, jangan dengar itu. Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara. Amin. Tuhan Yesus sanggup memulihkan justru dengan lebih dahsyat dari sebelumnya. Untuk itu relakan hatimu ditanam oleh Tuhan. Relakan hidupmu ditanam oleh Tuhan. Sekalipun ketika kita mengalami ditanam, diproses. Sepertinya tidak enak. Tapi ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Ujung-ujungnya untuk pemulihan kita. Ujung-ujungnya untuk kemenangan kita. Relakan hidupmu ditanam, diproses oleh Tuhan. Maka saudara akan menjadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman.
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, mari saudara, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tunduk diri sebentar. Mungkin saat ini saudara merasa tantangan demi tantangan yang ada dalam hidupmu